warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agian Bani Syafi'i dari kelas S1 TT 06F NIM 18101181. Ya, saya cita-cita sebagai seorang ahli dunia antariksa atau satelit. Ya, di sini tuh ada modul 3 tentang pointer. Tujuan pointer tuh mengetahui objek definisi fungsi dari pemrograman berorientasi objek, kedua memahami penggunaan pointer dalam project, ketiga tuh mengetahui kegunaan pointer pada suatu program, yang keempat itu membuat program sederhana dengan menerapkan konsep pintar. Nah, sebelumnya tuh apa sih pengertian pointer? Pointer merupakan salah satu fitur penting yang hanya terdapat pada bahasa C++ yang merupakan turunan dari bahasa C. Pointer sangat powerful dalam membentuk bagian yang sangat besar dalam bahasa C++. Jadi, pendefinisian pointer dalam kode program adalah menambahkan kode asterik atau kode bintang di depan nama pointer. Oke, contoh ya. Contohnya tuh tipe underscore specifier. Ini ada kode asterik nama pointer, atau kelas underscore specifier dan asterik nama pointer. Jadi yang tipe specifier ini tuh tipe datanya. Nah, kalau ini yang nama pointer ada kode asteriknya. Contoh lagi tuh ada integer asterik, nama variabelnya tuh pin, dan char asterik, nama variabelnya tuh pchr. Nah, untuk float, untuk tipe float tuh ada asterik a, asterik b, dan lain-lain lah. Itu datanya juga nggak harus seperti itu. Nah, itu mengisi variabel dan mengakses nilai pointer. Langsung aja contohnya tuh seperti ini. Nah, ini kan ada integer, nama variabelnya tuh var55. Nah, yang ini yang kedua tuh ada tipe data integer, ada tanda asterik ptr. Ini berarti variabel pointer. Terus pointer ini menunjuk ke alamat variabel ini. Jadi nanti di CO tuh ini nih, alamat var adalah menunjuk ke var, ditunjuk oleh pointer. Nanti outputnya jadi alamat var adalah sekian dan alamat dalam ptr sekian. Ini sama contohnya. Operator dari pointer itu ada dua, itu operator reference dan operator dereference. Operator reference itu yang tandanya tanda dan, atau bisa disebut dengan address of. Nah, itu biasanya untuk mengganti memori atau menunjuk alamat. Terus operator asterisk itu bisa disebut value pointed by. Itu pointer void adalah pointer yang menunjuk ke sembarang tipe data float, integer, dan sebagainya. Contohnya seperti ini. Tipe data integer, nama variabelnya vin bernilai 17, float, nama variabelnya vfl nilai 20,5. Void yang ada asterik itu ptr, tapi ini belum bertipe. Nah, ini nih, di sini kan ada tanda dan, jadi dereference. Jadi ptr menunjuk alamat yang v ini, dan yang kedua itu ptr dereference vfl, jadi menunjuk yang ini. Jadi outputnya keluar seperti ini, 17 bukan dari integer yang ini, 2,5 dari yang float. Terus pointer dan string. Nah, itu tuh jadi menunjuk ke sebuah string sih, jadi biasa aja. String asterik ptr. Nah, ini menunjuk ke vstring. Jadi siotnya langsung aja ke pointer. Nih kan udah ditunjuk string.
nanti keluar output seperti ini. Nah, pointer dan array merupakan hal yang sama karena menunjuk pada suatu alamat. Contohnya tuh seperti ini, ada integer variabel angka, dan ini tuh pointer angkanya, nama variabelnya pang. Nah, pang tuh menunjuk ke array yang angka. Jadi ini kan ada for integer i sama dengan 0, i kurang dari 2, dan i plus. Jadi pang ini akan nambah i. Nah, 2 0 2, nah 4. Nah, masih di integer ini 4 0 berarti 4. Nah, i kurang dari 2, kan 2 enggak kurang dari 2, berarti udah langsung berhenti. Pointer menunjuk pointer seperti ini nih, ada 2 ini. Yang pertama pointer yang pertama, ini pointer kedua. Ini pointer yang pertama tuh dari data float A, dan pointer yang kedua tuh nunjuk pointer yang pertama. Terus jadi pointer kedua nunjuk pointer pertama, nunjuk pointer ketiga. Pointer dan fungsi. Pointer dan fungsi itu biasanya kalau ada void penjumlahan. Pointer to object. Pointer dapat menunjuk poin ke objek yang sama seperti tipe data atau array. Contohnya programnya seperti ini. Integer main void. Nah, pertama tuh box volume of box. Kan ini kalau volume of box tuh ada double itu kan panjang, lebarnya tinggi. Berarti nah ini ada nilainya 2, berarti 2 kali 2 kali 2 jadi 4. Ketiga yang 9 array of pointer to object. Itu ada kelasnya tuh namanya of class. Terus di objeknya tuh ada tag, name, member call. Nah, untuk pointer pertama tuh variabelnya bisa 10, nya 0. Jadi ini n kurang dari 3. Jadi untuk n kan ini 0 kurang dari 0 muncul pertama. Tulisan 1 kurang dari 3 muncul, 2 kurang dari 3 muncul member call. Nah, yang ketiga kan n-nya enggak kurang dari 3, maka udah berhenti. Ya, langsung aja ke programnya. Ini ada program gitaran. Pertama tuh ada kelas utamanya huruf, terus ada variabel nama, status, sama nilai. Tipe datanya char, string, sama integer. Nah, di public ini itu ada point. Nah, ini ada perintah void get data. Itu perintah untuk memperoleh data. Pertama tuh masukkan nama. Nanti kita inputin nama. Kedua, apakah mahasiswa aktif, itu ya atau not. Ketiga tuh beberapa nilai, kita masukin nilai. Jika kondisi n, nanti pas kita apakah Anda masih aktif, kita jawab n atau not. Nanti
akan langsung muncul bukan mahasiswa, maaf nilai Anda seperti ini. Nah, jika kita jawab Y dan manggil alamat nilai itu kurang dari 60, nanti outputnya status C bla bla bla. Nah, jika kondisi Y tapi nilai kurang dari sama dengan 75, maka statusnya B, sangat baik. Jika kondisi Y tapi nilai lebih dari 75, maka status A dan dapat luar biasa. Nah, void display itu ini nama yang tadi udah kita tulis, yang udah kita masukin. Misalnya nama di sini, nama yang ini itu akan muncul di void display. Ini display. Misalnya nama Aldi memiliki nilai yang udah kita input tadi, dan statusnya ini tergantung ini, terus B, C, D gitu, seperti itu. Dua kelas turunannya itu ada name, tipe data integer. Nanti ya bakal ada perintah untuk masukin name, kita input name, langsung ke perintah untuk nampilin name Anda adalah name yang udah di input. Seperti ini. Terus yang ketiga kelas angkatan. Kelas angkatan tuh kita bakal minta void masukin data angkatan berapa, nanti di void display akan muncul angkatan yang kita udah input. Nah, ini ada pointernya, huruf D itu array maksimal 100 yang kelas utama loh. Jadi kelas utama itu kan huruf, nah 100 name angkatan, ini point array of pointer untuk kelas huruf, angkatan, name dan angkatan. Nah, di sini programnya tuh ada perintah untuk ngelakuin, jadi buat program baru new dari kelas huruf, jadi kita peroleh lagi ngulang atas dan new name, new angkatan seperti itu, dan plus di akhir bakal masukkan data lain. Kalau ya itu bakal seperti ini lagi, ini nih. Kalau ya, maka ulang dari awal lagi. Ini nama, nilai, kondisi, name, dan angkatan itu. Nah, itu nggak terbatas sampai dia pas masukkan data lain itu dia jawab N atau 0. Sini juga ada float. Ini nih coba nama. Ya. Ya misalnya dapat nilai ini statusnya ini. Lagi misalnya ya kalau kita jawab not, itu bakal keluarin output rekapan data ini display yang key, B dan E yang di sini.
flowchart-nya seperti ini. Pertama kita mulai, kita tuh disuruh untuk input data. Input data, jadi ditanya apakah ada mahasiswa aktif. Kalau Anda jawab ya, maka akan ditanya lagi berapa nilai Anda. Jika jawab nilai Anda kurang dari sama dengan 60, nanti statusnya C. Jika nilai kurang dari sama dengan 75, B. Dan nilai lebih dari 75, nanti status A. Apabila apakah Anda masih aktif, Anda jawab N, maka bukan mahasiswa. Nanti selesai langsung program ke selesai. Nah, kalau kita udah ngisi ini, ditanya lagi, udah input nama dan nilai, jadi ditanya lagi ya atau tidak. Nah, kalau ditanya pertama tuh kelas huruf ambil data, kelas NIM ambil data, dan kelas angkatan ambil data. Nanti diproses dan bakal ngeluarin rekapan. Seperti itu. Ya, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya mau nyampein code. Berkelanalah kalian kemanapun saja, karena ilmu tidak hanya didapat dari satu tempat, tapi dari bermacam-macam tempat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.